Ya, Shalom children, good morning. Ya, hari ini kita belajar melalui video ya, karena ada sesuatu kegiatan. Uh, Yuk, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di pagi hari ini Tuhan Yesus. Dari malam kami bisa istirahat, hingga pagi hari ini kami bisa belajar bersama-sama ya Tuhan Yesus. Walaupun melalui video, kami tetap semangat untuk belajar Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, berkati juga orang tua kami yang melakukan pekerjaan dan aktivitasnya Tuhan Yesus. Dan Engkau mau lindungi, Engkau mau lancarkan segala usahanya, dan Engkau mau berkati, berikan rezeki pada orang tua kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar ya Tuhan Yesus, berkati dalam pembelajaran kami. Terima kasih, haleluya, amin. Baik, yuk kita buka halaman terakhir ini ya. 152. Oke, 152 ini, tapi kita baca yang ayo belajar ya. Gaya angkat di udara merupakan hal utama pada pesawat terbang. Gaya angkat juga sangat berperan saat kita berenang di kolam renang. Gaya angkat di air yang membuat kita mengambang di kolam renang. Untuk memanfaatkan gaya angkat air untuk mengambang harus dilakukan dengan berlatih secara rutin ya. Meskipun kita mahir mengambang, kita tetap berhati-hati saat berenang. Dengan bersikap hati-hati, kita menjaga keselamatan kita dan orang lain. Ya, ini berikut sikap hati-hati yang dilakukan di kolam renang. Mengenakan kacamata renang atau Google. Ya, Google Glass ya. Dengan menggunakan kacamata renang, kita menjaga mata dari tasi kolam. Di samping itu, Google juga membantu kita melihat di dalam air sehingga terhindar dari tabrakan dengan orang lain. Ya. Lalu, tidak meludah atau buang air dalam kolam. Keluarlah dari kolam bila ingin meludah atau buang air. Lakukan keduanya di kamar mandi untuk mencegah kolam menjadi kotor dan mengandung kuman penyakit. Menunda berenang bila sedang sakit mata, sakit kulit, atau sakit menular lainnya. Meskipun kolam diberi zat anti kuman, namun penyebaran penyakit masih dapat terjadi. Tidak membawa hewan peliharaan untuk ikut berenang. Hewan peliharaan dapat menjadi pembawa kuman penyakit. Ya, di sini sudah jelas ya, untuk menjaga diri kita dan orang lain, lebih baik kalau berenang pakai Google Glass ya. Pakai Google Glass biar kalau pas berenang nggak tabrakan. Dan yang terpenting, mata nggak jadi iritasi ya. Kalau tidak pakai Google kan mata itu langsung bersentuhan dengan air di dalam kolam renang. Ya, di situ kan kolam renang juga ada zat-zat anti kumannya diberikan. Ya, dan yang pasti juga kita juga nggak boleh meludah sembarangan, apalagi buang air tahu-tahu pipis gitu ya. Jangan, nggak boleh ya. Lalu misalkan kita ada sakit kulit, misalkan ada
gatal-gatal gitu ya, atau sakit mata, jangan berenang dulu. Apa? Jangan berenang dulu ya, nanti bisa menular. Dan juga nih nggak boleh bawa hewan peliharaan yang punya anjing atau kucing, nggak boleh bawa, apalagi diajak berenang ya. Oke, ayo lakukan, kita skip. Kita baca teks yuk, bermain bersama. Oke. Permainan di kolam renang sangat mengasihkan. Bermain bersama tanpa membedakan perbedaan suku, bangsa, agama, miskin atau kaya, itulah makna kebersamaan. Tanpa mempermasalahkan perbedaan, semua saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Saling menghargai berarti mau menerima keinginan yang berbeda dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dengan sesama teman, kita bersikap saling mengerti. Bila ada perbedaan pandangan yang selalu didiskusikan agar didapat kesepakatan bersama. Bila kita bersikap demikian, maka persatuan dan kesatuan Indonesia akan selalu terjaga. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, ya, persatuan Indonesia. Ya, Mister selalu menerapkan, ya, kita harus saling menghargai, ya, nggak boleh berkata-kata yang tidak baik, ya, selalu itu ya. Nah, Mister selalu berharap anak-anak kelas 3 bisa saling menghormati perbedaan, menghargai orang lain, tutur katanya juga dijaga. Ya, kita kan nggak mau kehilangan sahabat, kan gitu, kehilangan teman. Baik, kita lanjutkan. Ini Mister kasih tugas aja langsung ya. Ini PR. Oke, PR. Ya. Sendiri-sendiri aja. Ya. Ini Mister mau lihat pendapat pribadi dari kalian, ya. Oke, lanjut ke pelajaran 5. Pelajaran 5. Ya, alat transportasi umum. Kita baca lagi ini ya. Maaf, bentar, Mister minum dulu ya. Hampir setiap hari alat transportasi umum. Hampir setiap hari kita melakukan perjalanan menggunakan alat transportasi. Baik perjalanan dekat maupun jauh, alat transportasi memudahkan kita menuju tempat tujuan. Untuk perjalanan dengan jarak dekat, kita menggunakan alat transportasi darat seperti mobil, sepeda motor. Sementara untuk perjalanan jauh, kita gunakan kereta api, kapal laut, pesawat terbang. Sebagian besar alat transportasi darat merupakan kendaraan pribadi. Ya, kendaraan pribadi digunakan karena lebih praktis, aman, dan nyaman, tanpa harus menunggu berdesak-desakan. Orang-orang lebih menyukai bepergian dengan kendaraan pribadi. Adapun sebagian lainnya merupakan kendaraan umum seperti bus kota, minibus, angkutan kota, dan kereta api menjadi pilihan untuk bepergian. Namun banyak kendaraan di jalan raya akan mengakibatkan kemacetan. Pada pagi dan sore hari, jalan dipenuhi dengan kendaraan. Akibatnya terjadi antrean panjang di jalan. Antrean ini diperparah dengan perilaku berlalu lintas yang buruk. Demi cepat sampai tujuan, pengendara seringkali melintasi badan jalan atau yang bukan jalurnya. Akibatnya lalu lintas jalan bertambah semeraut. Kemacetan mengakibatkan polusi udara.
yang tinggi. Saat terjadi kemacetan, seluruh kendaraan berhenti dengan mesin menyala. Gas buangan menyebabkan udara semakin kotor. Polusi dari gas buangan kendaraan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi mata, batuk, kelelahan, sakit jantung, bahkan kematian mendadak. Iya, alat transportasi umum ini sekarang udah makin bagus ya. Pasti juga di rumah ada mobil ya, mobil pribadi ya. Memang enak sih, memang lebih praktis kalau naik mobil pribadi ya. Tapi juga mobil pribadi itu juga perlu perawatan ya, agar tidak menimbulkan polusi udara ya. Kalau mesin nggak pernah dirawat, pasti nanti kan asap knalpotnya itu banyak ya. Makanya perlu dirawat, diservis. Nah, tetapi juga kalau kita semua orang menggunakan mobil pribadi ya, kendaraan pribadi, motor pribadi ya, kendaraan pasti penuh di jalan, pasti macet ya. Ya lebih baik ya pakai kendaraan umum ya. Kendaraan umum sekarang udah bagus-bagus ya, udah cakep-cakep ya, udah nyaman lah ya. Gunakan kendaraan umum buat bepergian, walaupun sedikit ribet sih, harus pindah-pindah, kadang-kadang pindah-pindah kendaraan ya. Oke, yuk kita langsung jawab halaman 156 ya. Mengapa banyak orang memilih menggunakan kendaraan pribadi? Kenapa? Ayo tadi karena lebih praktis ya. Ya, lebih praktis, aman, lebih praktis, aman, nyaman. Oke ya. Sebutkan nomor 2 nih, sebutkan kendaraan angkutan umum. Ya, ada apa? Bis kota, di bus kota, lalu kereta api ya, lalu pesawat. Oke. Apa yang menyebabkan terjadi kemacetan? Ya ini tadi terjadi kemacetan kadang-kadang ya. Motor nih khususnya juga ya. Mister enggak lu. Ya, naik motor lagi macet, tahu-tahu bau jalan apa namanya trotoar dibuat jalan, terus juga yang punya mobil nyalip, tiba-tiba nyalip sembarangan, nyalipnya di jalur yang enggak semestinya, jalur yang berlawanan disalip. Jadi dari arah yang berlawanan itu ada apa namanya berhadapan deh, jadi macet deh ya. Itu banyak yang begitu ya. Oke, nomor ya ini kita jawab perilaku berkendara yang buruk. Nih, jelaskan gangguan polusi udara. Ya, gas buang, contohnya gas buangan kendaraan bermotor. Ini contoh aja satu ya. Ya, di sini coba sebutkan keuntungan dari
Baik, ya, keuntungannya apa? Mengurangi ini deh, mengurangi polusi udara, ya. Di sini hemat tenaga. Kok hemat tenaga? Iya, di sini kita nggak perlu repot-repot menyetir, ya. Tidak, tambahin lagi, repot menyetir. Kan menyetir juga membutuhkan apa? Konsentrasi, ya. Repot-repot menyetir, ya. Oke, lalu mengurangi tingkat kecelakaan. Ya, karena kecelakaan. Ya, karena menyetir kan membutuhkan konsentrasi. Ya, kalau kita nggak konsentrasi bisa menimbulkan kecelakaan kalau kita nggak konsentrasi, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya. Nah, sekarang juga kendaraan umum udah nyaman juga, ya. Keamanan dan nyaman, kenyamanan terjamin, oke, dan lain-lain, ya. DLL. Oke. Ini bisa kasih tugas lagi, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini kirim GCR, ya. GCR. Oke. Yuk kita lanjut. Ayo belajar, ya. Saat di alat transportasi atau kendaraan umum, kita bersama-sama dengan orang lain. Di tempat tujuan, seluruh penumpang pun berlainan. Hanya arah perjalanan saja mungkin sama. Berulang kali kendaraan umum berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Keadaan ini mungkin menghambat perjalanan kita, namun kita harus bersikap tenggang rasa. Hendaknya kita mau bersabar karena hal tersebut. Karena kita tentu ingin cepat sampai tujuan, begitu pula dengan penumpang lain. Semua penumpang lain juga mempunyai hak yang sama diantar menuju tujuan. Kita harus saling menghormati hak tersebut demi kelancaran bersama. Iya, kadang-kadang kan memang kendaraan umum, ya, berhenti jalan menaikkan penumpang, ya, karena itu kan public service, ya, melayani orang banyak, ya. Dan kadang kan memang tujuan kita sama, arahnya sama, ya, walaupun kadang turunnya beda-beda, ya, tapi kita harus, ya, bertenggang rasa, menghormati juga. Kita sama-sama menggunakan kendaraan umum, ya. Nah, di sini diskusi kita skip. Sekarang kita, bagaimana sih kamu? Ya, di sini ada beri centang, ya, pada naik sikap yang baik saat naik kendaraan umum. Memberi duduk pada orang tua. Ya, kita checklist. Berkeluh kesah ada penumpang yang turun. Berkeluh kesah, nggak penting ini, ya, kita silang, ya. Memberi jalan kepada orang yang hendak turun, iyalah nanti malah nggak bisa, itu malah lama kita, ya, malah terhambat, ya. Lalu meludah di dalam kendaraan umum, ini juga nggak boleh,
Nanti malah membuat kita tidak nyaman, ya. Kan kita sudah naik, ya nggak boleh juga, ya. Nanti kalau kita mau naik lagi, kita, ngelihat kotor, kan jadi nggak enak naiknya, ya. Ngantri untuk naik kendaraan umum. Iya, kita harus mengantri. Oke, ini kirimkan GCR, ya, kirim GCR. Baik, kita ngebut, ya. Eh, ya, ini Mister hapus. Nanti bisa kalian pause ya kalau mau mencatat. Oke, lanjut. Nah, sekarang matematika, ya. Kemarin kan kita belajar mengenai keliling persegi panjang, ya kan? Nah, persegi panjang, persegi, ya, itu kan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, sisinya ada 4, ya. Bisa kita perpendek jadi, ya. Kita perpendek jadi 4 kali sisi. Kan malah, ya, mudah, ya, malah pendek. Nah, sekarang kita mau menghitung keliling segitiga. Sisinya ada 3, ya. Baik itu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, ya. Kalau segitiga sama sisi, kan sisinya sama, ya. Yang sisi bawah, sisi miringnya itu sama besarnya, ukurannya. Ya, oke, ini contohnya. Kita lihat, ya. Ini segitiga sama kaki, sisinya sama, ya. Rumusnya keliling, ya, di sini, ya. Nih, keliling segitiga di samping. Nih, A, nih, ya, A, B, lalu BC, lalu CA, AC, alasan CA, ya, CA. Ini sisi-sisinya, ya. Jadi kita tambahkan aja sisi 1 ditambah sisi 2 tambah sisi 3, ya. Jadi keliling segitiga, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Bisa nggak, Mister, kita perpendek jadi 3 kali sisi? Ya, untuk segitiga sama kaki boleh saja, ya. Sama sisi, sorry, untuk segitiga sama sisi boleh saja, ya. Kalau sama sisi, ya, sisinya sama-sama, ya. Tadi salah, Mister, yang sama kaki, ya. Ya, kalau sama sisi boleh saja, ya, 3 kali sisi. Nah, kita lihat bentuk ukurannya dari segitiga tersebut. Oke, ini contoh nih, ya. Nomor 1, sisi pertama 10, ini segitiga sama kaki, ya. Ini 10, ya, 10. Lalu di sini 8. Oke. Jadi penyelesaiannya sisi tambah sisi tambah sisi, 10 tambah 10 tambah 8, jadi 28. Ya, penghitungan harus teliti, ya. Pertambahan, perkalian, ya. Karena beberapa kali kita latihan, ada yang kurang teliti, ada yang kurang 1, ya. Ada yang kelebihan 1, ya. Ya, yang teliti, ya. Oke, untuk yang kedua, ini segitiga siku-siku, ya. Masing-masing sisinya berbeda ukurannya, ya. Kita tinggal tambahkan sisi tambah sisi tambah sisi, 7 tambah 12 tambah 18, ya. Jadi 37. Nah, yang ini karena mudah juga, ya. Kita PR-nya, ya, PR. Oke, ya. Baiklah, pelajaran kita sampai di sini, ya. Semuanya walaupun belajar lewat video, semuanya mengharapkan tetap rajin belajar, dan yang terpenting juga hormati papa mama, bantu papa mama di rumah, dan juga
menjaga tutur kata, ya, yang baik sama temannya, ya. Nggak boleh dengan kata-kata kasar, ya. Tidak boleh membuli, ya. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Tuhan menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Mister. Tuhan Yesus berkati. Dah.